Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana SPDI, guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Dana Jambuai, Kabupaten Aceh Utara, sekaligus mahasiswa PPG Darjah PIK 1 tahun 2025 di Alputeka Institut Agama Islam Negeri Curug dengan nomor peserta PPG 2558110132. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor ujian 2025263321 pada materi beriman kepada kauda dan kadar, materi kelas 9 dengan model pembelajaran discovery learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita mulai berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen siapa-siapa ini yang tidak hadir. Apakah hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Lesa, mana Lesa? Kita doakan semoga Lesa cepat sembuh. Hari ini cuma satu orang ya yang tidak hadir ya? Jadi semuanya hadir, cuma Lesa tidak hadir. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melaksanakan ice breaking seperti biasa. Jadi semuanya dalam bangun. Untuk melakukan rukun iman. 1, 2, 3. Rukun iman. Pertama, sudah semua lulus kembali. Jadi kita hari ini akan belajar masalah rukun iman yang kedua, yaitu qada dan qadar. Jadi sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Jadi pelajaran sebelumnya adalah masalah kiamat, kan? Kemarin kita sudah belajar masalah kiamat. Apa itu kiamat? Hari terakhirnya kehidupan manusia dan hancurnya dunia. Itulah kiamat. Jadi kiamat itu dibagi dua. Yang satu kiamat yaitu kiamat sugra. Contoh kiamat kecil apa saja? Yang seseorang angin, dan sebagainya. Yang kedua kiamat manusia, itu kiamat kuda, namanya kiamat
Sudah semua masih ingat kan? Sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu masalah Allah dan Qadar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, semua lihat ke depan. Yang kedua ini kita belajar harus kalian kuasai semuanya. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Allah dan Qadar. Apa itu iman kepada Allah dan Qadar? Nah, kedua, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dan dengan ikhtiar dan doa. Jadi hubungan keduanya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan di materi ini. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Semua yang ada di dalam qada dan qadar semua Allah memberikan. Apa itu qada? Apa itu qadar? Jadi sebelum kita melanjutkan materi ini, baiklah sekarang coba kalian perhatikan video yang akan diputar ini dan perhatikan materinya, dan apa yang ada di video ini nanti kalian buat satu hasil kesimpulan pada video tersebut ya. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan kata lain, qada
Hubungan antara kotor dan kotor sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kotor adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama kotor atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kotor dan kotor. Adalah norma yang tergantung pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Adapun fungsi beriman kepada kotor dan kotor dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnudzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada kotor dan kotor adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap kotor dan kotor dari Allah, karena pada hakikatnya kotor dan kotor tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai kotor dan kotor akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudzon kepada kehadiran Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Serta yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada kotor dan kotor adalah sebagai berikut. Pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam kotor dan kotor. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami kotor dan kotor, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami kotor dan kotor, kita dapat menyadari bahwa segala yang dikatakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kedosaannya. Yang keenam, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa atau lupa diri. Serta yang kesepuluh, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Jadi kalian sudah melihat video yang ada di depan tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan qada
Apa itu qada? Apa itu pengertian daripada qada? adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu. Tidak dengan adanya sesuai dengan iradah tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Ya, benar. Jadi qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Di zaman sebelum kita dilahirkan sudah ada qada. Contohnya kita mati kapan, lahir kapan, itulah qada. Sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Di Lauh Mahfuz sudah ditulis bahwa kita nanti di alam dunia ini apa yang akan terjadi kepada kita. Itulah yang dinamakan qada. Kalau qada, apa qada? Qada adalah Qadar adalah perwujudan atau penyataan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dengan ukuran dan bentuk sesuai iradahnya. ya. Jadi qada adalah ketetapan Allah juga, tapi setiap yang sudah kita usahakan apa yang ditentukan Allah itulah qada. Misalnya kita ingin menjadi seorang yang kaya, yang sukses, kita harus berusaha. Jadi setiap kita mau berusaha, Allah akan pasti memberikan kepada kita apa yang kita cita-citakan. Itulah qada. Jadi yang diberikan Allah bisa kita berubah. Mau kita miskin bisa, mau kita kaya bisa dengan usaha. Kalau kita nggak mau miskin, nggak mau kaya, ya udah nggak usah bekerja. Hidup dari rumah kan nggak usah bekerja kan? Itu namanya qada. Jadi semua kesimpulan itu baik qada maupun qadar itu semua dari Allah SWT. Sudah. Tadi hubungan antara keduanya apa saja hubungannya? Hubungan qadar dan qadar dengan ikhtiar dan doa keduanya tidak saling bertentangan. Iya, hubungan keduanya tidak saling bertentangan, tapi saling berkaitan. Atau satu sama lain ada kaitannya, tidak ada bertentangan. Itulah qadar atau takdir. Sudah, ada semuanya sudah mengerti. Masalah qadar dan qadar. Ada satu kelompok, satu isi di sini. Soalnya ada di pendidikan. Jadi sekarang buka buku, kalian kerjakan tugas yang ada di PPK. Buka buku semuanya, lihat soal yang ada di PPK dan kerjakan masing-masing kelompok. Nanti ini diberi waktu selama 20 menit, ya. Harus siap 20 menit. Jadi satu orang, satu kelompok ke depan. Harus bisa presentasi setiap hasil kerja kelompok. Sudah, semua kerjakan sekarang. Mana? Sudah siap semuanya? Sekarang kita akan mempresentasikan setiap kelompok mewakili satu orang, ya. Satu orang itu kelompok pertama. Coba ke depan. Soal yang ada di KPD dijawab satu orang mewakili. Itu kelompok pertama, tolong ke depan. Kalian mewakili satu kelompok, satu orang. Assalamualaikum
semangat bekerja keras. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil sesuai dengan ikhtiar yang dikerjakan. Menerima dengan ikhlas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bersikap sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 5 seseorang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Tufaila. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal: jelaskan alasannya mengapa umat manusia mendapatkan perintah untuk mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jawab: karena beriman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang wajib bagi orang yang beriman. Hanya inilah yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya jawaban yang telah diberikan ke depan semuanya bagus semua ya. Semuanya adalah nilai plus. Jadi sudah menguasai semua materi yang sudah diberikan tadi, semuanya sudah menguasai. Jadi pengertian sudah bisa satu apa itu pengertian olahraga. Contoh-contohnya bagaimana, hubungannya juga bagaimana, semua sudah dijawab oleh teman-teman kita yang sudah diberikan soal barusan. Sudah semuanya sudah ada di buku latihan, buku cetak, kerjakan di buku latihan. Itu untuk minggu depan. Minggu depan kita akan memeriksanya sama-sama ya. Nah, sudah cuma itu yang bisa Ibu berikan hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kekurangan dan kelebihannya Ibu minta maaf. Ada kekurangan dan kelebihan Ibu minta maaf. Yaitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan ruangan, seperti biasa kita akan melakukan selawat bersama. Kita selawat dulu.